Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'mati syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Wa kutiba 'alaina bis-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa huwa khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala Rasulullah man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman syahalallahu tariqan lahu ilal jannah. Barang siapa yang berjalan pada suatu untuk menuntut ilmu maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Insya Allah pagi hari ini sejenak kita membahas tentang firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah dalam rangka menambah ilmu untuk kita untuk mendapatkan kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Bicara tentang Ramadan, mari kita renungkan tentang 3 macam orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya terkait Ramadan. Am Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhdurul mimbar fahadharna falamma irtaqad darajata qala amin falamma irtaqad darajata tsaniyata qala amin falamma irtaqad darajata tsalisati qala amin falamma faragha nazala minal mimbar qala faqulna lahu ya Rasulullah laqad sami'na al-yawma minka syai'an alam nakun nasma'uhu qala inna Jibrilu alaihi salam arada ilayya faqala ba'da man adraka Ramadan falam yaghfir lahu faqultu amin falamma rakitu saniyata qala ba'da man dzakarta indahu falam yusalli alaihi qala faqultu amin falamma rakitu salisata qala ba'da man adraka walidayhil kibara indahu aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannata adhunnuhu qala faqulta amin. Rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ada riwayat lain tapi intinya isinya sama, cuma kalimatnya ada yang sedikit berbeda. Dalam hadis ini suatu saat Rasulullah itu naik mimbar. Ketika langkah pertama di mimbar itu beliau mengucapkan amin, yang kedua amin, yang ketiga amin. Setelah selesai para sahabat tanya, ya Rasulullah, tadi saya mendengar engkau berkata sesuatu yang tidak biasa kami dengar. Engkau mengucapkan amin, amin, amin sampai 3 kali. Kenapa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, ya, sungguhnya telah hadir kepadaku yaitu malaikat Jibril, ya, yang menyampaikan intinya ada 3 hal, 3 macam orang yang dilaknat oleh Allah, dan Jibril merintahkan aku mengucapkan amin, maka aku mengucapkan amin. Yang pertama yaitu adraka Ramadan falam yaghfir lahu faqultu amin. Orang celaka orang yang berjumpa Ramadan, ya, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan selama Ramadan itu. Itu kata malaikat Jibril, celaka orang semacam itu, dan Rasulullah amin. Bayangkan yang berdoa panglimanya para malaikat dan
yang mengaminkan adalah panglimanya para nabi, para rasul. Itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Tentu doa ini pasti mustajabah. Ya. Tentu doa ini ya pasti dikabulkan oleh Allah. Jadi celaka orang yang sudah masuk di bulan Ramadan. Mungkin kemarinnya mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, beri berkahi usia kami di bulan Rajab, berkahi usia kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Walaupun hadisnya itu dhaif, ya, tetapi perintah doa itu dari Allah. Dan tentu orang berdoa itu pakai bahasa apapun boleh, bahasa Madura, bahasa Jawa, ya, bahasa Inggris, silakan. Allah Maha mengerti segala bahasa. Ya. Nah ini isinya bagus ya Allah, berkahi usiaku di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan usiaku berjumpa Ramadan. Ya. Karena tidak semua orang ya berjumpa Ramadan, tidak semua orang. Tetangga saya kemarin seminggu ya sebelum Ramadan ini dipanggil oleh Allah. Ya, tentu di tempat lain mungkin ada yang sehari sebelum dipanggil oleh Allah. Ya, baik yang wajar maupun yang tidak wajar. Yang tidak wajar itu yang dimutilasi. Wah, banyak sekarang ini lagi tren para ya pembunuh-pembunuh itu memutilasi yang dibunuh. Naudzubillah, semoga kita bersama keluarga, anak cucu kita dijauhkan dari kejahatan manusia-manusia, makhluk-makhluk yang seperti itu ya, yang nampak maupun tidak nampak. Karena Allah lah Maha Penjaga. Ya. Jadi kok ada orang dia memasuki Ramadan setelah wabalina Ramadan sudah sampai di bulan Ramadan, sampai di akhir Ramadan kita takbir, ya, dia nggak dapat ampunan oleh Allah. Padahal kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu Muslim. Dari sini sahih, barang siapa yang puasa Ramadan semata-mata mencari ridha Allah, ya, karena iman dan mencari ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama. Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Dia ampuni dosanya oleh Allah. Bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan ini. Ya. Bahkan kalau puasa ini tujuannya membentuk manusia yang bertakwa. Al-Baqarah 183 ya. Jadi Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita dipanggil oleh Allah dengan ayat ini, orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa sebagaimana umat-umat terdahulu puasa dengan tujuan takwa, menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah. Dan dibarengi satu perintah Allah dalam sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Al-Imran 133. Dan bersegeralah kalian semua, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Tuhan kalian, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, yang ya, surganya seluas langit dan bumi. Diperintahkan segera menuju ampunan Allah, apalagi di bulan Ramadan ini yang Allah sediakan surganya itu seluas langit dan bumi. Wah, surganya satu orang seluas langit dan bumi. Tidak bisa kita bayangkan, ya.
Kadang di dunia ini kita cuma kontrak, ya ukuran mungkin 3 meter kali 6 meter. Sempit kalau panas kepanasan, kalau dingin kedinginan. Kalau banjir, apa kebanjiran. Ini Allah sediakan surga. Nggak ada ceritanya surga kebanjiran, ya, Pak Bu. Bapak Ibu, nggak ada surga kebanjiran. Itu kita dipanggil orang yang beriman itu. Segera. Kenapa sih Ustadz segera? Ya, kok nggak santai-santai aja bertobat itu? Ya karena kita ini dibatasi oleh usia kan, dibatasi oleh umur kan, dan tidak ada yang tahu kapan kita dipanggil di stop usia kita, diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, itu tidak bisa maju, nggak bisa mundur. Buktinya sekarang jenengan bisa lihat di YouTube. Ya. Itu orang-orang yang mati dan mereka melihat malaikatnya, baik yang saat malaikatnya itu berparas menakutkan maupun berparas yang baik sehingga membuat orang senyum. Kalau berparas buruk dia itu mendelik, ya, seperti ketakutan. Itu tidak pandang dulu, itu ada yang lagi dangdutan, ada yang mau wisuda, ada yang mau jadi kemanten, ada yang ketika di wisuda, ya, ada yang saat nyanyi, ya, ada yang saat karaokean. Tidak pandang dulu itu. Ada yang diambil satu pesawat langsung jatuh. Kita tidak tahu loh itu. Makanya kita butuh bekal, ya, butuh bekal di sini. Kemarin waktu ceramah subuh saya sampaikan bahwa orang hidup aja butuh pensiunan, apalagi orang yang mati. Ya, pensiunan orang hidup itu mungkin punya kos-kosan, punya kontrakan, ya, punya persewaan mobil dan sebagainya. Tapi itu demi Allah tidak dibawa mati. Dan orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan kehidupannya untuk kematiannya. Saya ulang, orang yang cerdas itu kata Rasulullah, ya, orang yang mempersiapkan kehidupannya untuk kematiannya. Ya bagaimana tidak cerdas? Seperti orang itu menumpuk sesuatu yang tidak akan dibawa pulang. Itu kira-kira orangnya cerdas nggak? Jadi barangnya ditumpuk-tumpuk, setelah itu dia tinggalkan. Bahkan barangnya tidak bisa menolong dia. Ya, termasuk kematian. Kos-kosannya nggak dibawa, mobil mewahnya nggak dibawa, usahanya nggak dibawa, bahkan istrinya yang sangat mencintainya katanya sehidup semati, ya nikah lagi. Atau suaminya yang katanya cinta sehidup semati, suaminya nikah lagi, bahkan suaminya menikah sebelum 7 harinya sepeninggal istrinya. Bu, dengarkan ini. Jadi sebelum 7 harinya itu menikah lagi, Bu. Betapa tidak cerdasnya kalau cinta pertama kita itu tidak kepada Allah. Saya ulang, betapa tidak cerdasnya kalau cinta pertama kita itu tidak kepada Allah. Karena semua pasti akan meninggalkan kita. Yang setia menemani kita adalah amal kita. Ya. Kalau orang yang kaya bisa membangun masjid, menyekolahkan anak yatim. Ya. Tapi kalau orang yang pas-pasan, ya minimal punya anak yang soleh. Termasuk ibadah amal ini. Jadi makanya saya katakan kalau punya anak nggak bisa ngaji, SMP, SMA, aduh sudah sedih. Harus kita ada usahakan perbaikan cara mendidik orang tua kepada anaknya. Bagaimana kita mati, anak kita bisa baca ngaji, bisa ngaji Quran di samping mayat kita. Ya. Dan istiqomah anak kita berdoa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ngeceknya kapan? Ya sejak hidup ini. Bisa enggak anak kita doa itu? Jangan-jangan enggak bisa, waduh rugi. Atau jangan-jangan kita sendiri enggak pernah doakan orang tua dengan doa itu. Makanya Dasat Latif itu kalau sujud terakhir dalam ibadah sholatnya,
Tidak lupa baca Rabbighfir, ketika sujud itu baca Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, itu wujud bakti seorang anak yang hidup, keluarga yang hidup kepada orang yang mati. Ya, pada keluarganya yang mati. Kalau sampai meninggalkan warisan untuk orang-orang semacam ini, alhamdulillah. Ya. Yang paling sulit meninggalkan warisan anak-anak yang tidak pernah doakan orang tuanya. Ya, anak-anak yang ketika rebutan warisan bertengkar sampai bunuh-membunuh, itu di berita banyak ya. Alhamdulillah. Jadi ini masuk Ramadan, tapi orang lain dapat ampunan. Ketika takbir Allahu Akbar, semua dapat ampunan. Tapi orang ini nggak dapat ampunan. Ya. Memang ada beberapa hal. Yang pertama, memang mungkin orang ini tidak puasa. Banyak kan orang Islam kita lihat sampai di jalan-jalan itu ya gak puasa, ya makan sakarepe dhewe. Koyo nekat, koyo malaikat dhewe saat itu rohne ya apa? Kok ditakoni malaikat, "Kenapa kamu gak puasa?" Iso jawab. Ya. Wong sekarang miskin-miskinnya orang itu masih kadang punya makanan ya. Mungkin miskin tidak punya makanan. Ya ada 1-2 kisah pas-pasan. Tapi kalau dia ngemis datang ke warung minta, insya Allah dikasih. Ya kalau musafir. Jadi di sini ya orang yang semacam itu tadi masuk Ramadan malah dia tidak malu-malu, ya. Kan ada yang udur syar'i itu seperti wanita yang haid memang nggak boleh puasa. Ya, atau orang yang sangat tua sekali wis gak kuat puasa, itu keluarganya harus membayarkan fidyah. Ya. Gak mungkin nyaur ini karena orang tua tidak kuat. Ya, tinggal menunggu sedonya atau wafatnya. Kalau masih kuat ketika itu sembuh sehat ya harus nyaur. Ya. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, mengganti di hari yang lain. Jadi puasa itu seperti itu. Penting juga nih ilmu tentang puasa, niat. Ya, sampai puasa dengan jangan lupa niat. Ya. Niat di hati lah, ya Allah saya niat puasa Ramadan karena Allah Ta'ala. Makanya Imam Maliki itu memerintahkan menurut fikihnya dia di awal Ramadan ini niatnya itu ya Allah aku puasa setiap hari di bulan Ramadan penuh ya Allah karena Allah Ta'ala. Jadi kalau ada lupa-lupanya itu masih tercover niat yang ini. Itu para imam fikih ya, perbedaan pendapat. Tapi ada juga yang meringankan kita. Pokoknya bangun sahur itu orang ya pasti niat puasa. Ya sudah itu niatnya, enak. Ya, kan ada orang juga yang nggak pernah sahur. Ya jarang sekali, karena memang nggak bisa makan pagi. Ya, temannya istri saya itu guru. Kalau puasa Senin Kamis ya nggak pernah sahur. Ya cuma malam itu makannya banyak. Ya, tapi yang penting diperintahkan oleh Rasulullah itu sahur. Karena dalam sahur itu ada barokah. Ya, tentu orang itu ketika puasa harus ada makan dulu. Setelah itu makannya ditahan, ya, artinya puasa. Baru menyegerakan berbuka itu sudah sunnah Rasulullah. Itu menurut ilmu kesehatan, para dokter itu sangat benar sekali ini. Jangan orang puasa tidak sahur, terus ketika mau berbuka puasa, mengakhir-akhirkan buka puasanya. Jangan seperti itu. Jadi niat, kemudian ada juga hal-hal yang melakukan perbuatan yang membatalkan puasa. Sehingga kata Rasulullah, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Rawahu Nasa'i. Banyak orang yang berpuasa itu enggak dapat puasanya kecuali rasa haus dan lapar. Ya. Jadi orang puasa pagi siang ternyata di hadapan Allah nanti enggak dapat pahalanya. Enggak diakui oleh Allah. Di antaranya kata sabda Rasul yang merusak pahala puasa. Pahalanya ini habis. Jadi khamsun yaftirnat shaimi. Ya, 5 yang membatalkan puasa, pahala puasa. Yang pertama al-ghibah, ya, membicarakan kejelekan orang lain. Wan namimah, mengadu domba. Wal kadhibu, kemudian bohong. Wan nadhru bisyahwati, memandang dengan penuh syahwat.
Wal yaminul kadzib, yaitu sumpah palsu. Rawahu Dailami. Ini yang merusak pahala puasa. Sehingga di akhir Ramadan nggak dapatkan apa-apa. Naudzubillah, ini butuh ilmu. Apa 4 perilaku yang membuat orang itu nggak dapat pahala puasa walaupun dia haus dan lapar loh ya. Jadi yang pertama al-ghibah, suka membicarakan kejelekan orang lain. Yang dalam Al-Qur'an orang semacam ini seperti makan daging orang mati. Lek Kamto apa siapa? Sumanto. Ya, tapi Sumanto itu bukan mayat yang busuk loh, masih anyar. Ini Al-Qur'an menggambarkan mayat yang busuk. Wan namimah, adu domba. Ini sering ya keluarga itu ada kadang suka ngomongnya di keluarga ini begini, di sana sudah akhirnya bertengkar. Ini naudzubillah. Wal kadzibu bohong. Ayatul munafiki salah satu tanda-tanda orang munafik itu 3 diantaranya, yaitu wal kadzib, yaitu berbohong. Ya hadasa kadzdzaba, ketika bicara itu dusta. Memang ada dusta yang diperbolehkan ketika ada tetangga mau dibunuh oleh orang, kita katakan tidak ada, padahal di rumah kita nggak ada, nggak tahu saya. Itu diperbolehkan syariat. Ya. Wan nadhru bisyahwati, sekarang di HP itu banyak orang, kadang teman-teman alumni itu ngirim gambar-gambar yang tidak karuan, video-video yang tidak karuan. Ya. Itu godaannya seperti itu. Itu bisa merusak pahala puasa. Makanya kalau ada gitu langsung dihapus. Ya. Ya disalurkan ke istri ketika sudah berbuka, kan begitu. Ini perlu dihindari. Dan sumpah palsu. Sekarang ini banyak kehakiman yang peristiwa Sambo itu ya, sumpah-sumpah, saksi-saksi palsu itu banyak sekali. Itu sudah diperingatkan 1500 tahun yang lalu. Agar dunia ini menjadi aman, tentram, damai. Puasa itu melatih. Kalau orang-orangnya sudah berakhlak menghindari hal ini tadi, insya Allah nggak ada perang. Ya. Dan keamanan, kemaslahatan, ketentraman, kedamaian masyarakat itu tujuan utama. Supaya kita ini puasa itu melatih bagaimana kalau kita puasa kan tidak makan cuma sampai siang. Tapi kalau orang miskin itu benar-benar sekian lama nggak makan dia. Benar-benar menahan lapar, kadang 2 hari gak makan. Ya. Sehingga kita menjadi manusia yang peduli. Orang yang puasa itu harus melahirkan kepedulian. Ya. Orang puasa itu harus melahirkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, seperti itu. Seperti sholat, aqimus sholat wa atuz zakat. Sholat dan zakat tidak pernah terpisah. Hubungan dengan makhluk Allah. Ya, zakat itu kan hubungan dengan makhluk Allah. Membantu fakir miskin, anak yatim yang kekurangan. Itu tidak terpisah. Jadi ketika Anda mengatakan iman kepada Allah tapi nggak ada perbuatan baik kepada tetangganya, ya, tidak ada kepedulian pada fakir miskin, itu namanya bohong. Ya, dusta agama. Kalau bahasa Al-Qur'an, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Yaitu orang yang sudah menghardik anak yatim dan tidak mempedulikan atau memberi makan, menganjurkan beri makan pada fakir miskin. Itu bohong kata Allah, bukan kata saya. Maka agamanya bohong, puasanya bohong. Ya kita kayak tadi, puasanya bohong. Kalau puasanya tidak melahirkan kepedulian. Inilah renungan pagi hari ini. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa memanfaatkan bulan Ramadan untuk meningkatkan amal ibadah, meningkatkan sodako. Ayo kita sisihkan ya harta kita, yang sodako itulah yang akan kita bawa mati. Yang di bank itu kadang bukan milik kita, bisa menjadi milik ahli waris kita kalau kita sudah ada ya. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita, keluarga kita, dan kita bisa memanfaatkan Ramadan ini untuk meraih ridho Allah, meraih ampunan Allah, sehingga saat berjumpa dengan Allah kita benar-benar dirahmati, disayangi, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mari kita tutup dengan doa.
بسم الله الرحمن الرحيم حمد الناعمين حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم وبك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم اجعلنا صباحا مباركا إلى الخير قريبا وللشر بعيدا لا خاسرا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من الصالحين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته